Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya share cara membuat pastel dengan adonan tanpa telur. Ini yang kemarin kulitnya sempat live ya, cara melipatnya. Sekarang kita bikin langsung dari awal. Yuk teman-teman, jangan lupa join di live untuk resep pastel ataupun risol berikutnya. 250 gram tepung terigu kunci biru atau tepung protein rendah ya, terigunya 250 gram. Kemudian tambahkan 50 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru. Kenapa kunci birunya atau protein rendahnya lebih banyak? Karena ini tidak pakai telur, jadi supaya dia renyah. Nah, tepung terigu protein sedangnya sebagai pengikat, di samping ada minyak dan margarin. Kemudian tambahkan garam setengah sendok makan atau 1/3 sendok makan. Masukkan margarin 60 gram. Lanjut diaduk-aduk sampai rata, berbulir-bulir. Kalau sudah berbulir-bulir, masukkan minyak goreng 2 sendok makan. Kemudian diaduk lagi sampai rata juga. Masukkan air secara bertahap, teman-teman, airnya harus bertahap karena si tepung ini kan ada yang lembab dari sananya, ada yang terlalu kering. Kalau di resep ini pemakaian air kurang lebih 80 ml sampai 100, tapi sesuaikan dengan keadaan tepungnya ya teman-teman. Jadi jangan langsung masuk semua, nanti kalau kelembekan susah untuk dibenerin. Jadi masukin tepungnya secara bertahap. Nah, diaduk cukup rata aja, nggak perlu kalis elastis. Kalau udah rata ditutup dengan kain bersih, diamkan selama 30 menit. Sambil menunggu didiamkan adonannya, kita tumis isian. Untuk isiannya saya pakai wortel, kemudian kentang dan sosis. Sosisnya boleh diganti dengan ayam. Tumis bawang putih, bawang merah masing-masing 3 siung. Biarkan sampai harum. Nah, ini juga bisa diganti dengan setengah siung bawang bombay ukuran besar. Kalau udah layu, masukin nih sosisnya. Ini saya pakai 300 gram sosis, boleh diganti dengan daging ayam. Kemudian masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus. Oke, lanjut diaduk-aduk dan tambahkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, irisan daun seledri atau daun bawang 1 batang. Kemudian diaduk-aduk biar matangnya lebih sempurna. Tambahkan sedikit air dan masak sampai matang. Jangan lupa dites rasa ya. Saya masukin juga 1 sendok makan saus tiram dan sedikit garam. Tambahannya garam, tadi kurang asin dikit ya. Kemudian diaduk-aduk. Kalau udah mulai empuk, supaya si isiannya ini mengental, saya masukin kurang lebih 2 sendok makan tepung terigu. Ini mirip banget sama rogut, cuma nggak pakai keju dan susu ya. Nah, ini diaduk-aduk supaya nanti saat dibentuk itu gampang banget ya teman-teman. Ini tahap terakhir, matikan kompornya dan biarkan sampai dingin. Isiannya harus dingin supaya si pastelnya tidak mudah basi.
Setelah 30 menit dibuka, kemudian adonan dibagi-bagi 25 sampai 30 gram, dan ini saya bagi masing-masing 30 gram. Kemudian dapat terakhirnya tuh 25. Jadi totalnya ya kurang lebih jadinya 18 buah. Nah, teman-teman, setelah dibulatkan seperti ini, lanjut kita pipihkan ya. Dipipihkan, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau tipis nanti saat diisi, isiannya keluar atau penampilannya kurang cantik, dan saat digoreng juga pecah. Nah, cukup seperti ini aja. Kalau adonannya kelembekan, teman-teman boleh ambil tepung terigu ya, kemudian ditaburin di atasnya. Diisi kurang lebih 1 sendok makan sampai 1/3. Lanjut tambahkan isiannya dengan telur. Nah, untuk resep pastel ini kulitnya ekonomis ya teman-teman, tapi isiannya wah banget. Oke, dilipat, dicubit-cubit, boleh dari atas, boleh juga dari bawah. Udah selesai, dibentuk seperti ini sampai kulit dan isiannya habis. Sekarang siap untuk digoreng. Kalau mau pastelnya mulus, masukin minyaknya jangan terlalu panas. Sebaliknya, kalau mau pastelnya beruntusan, masukin minyaknya saat udah bener-bener panas. Tips untuk pastel yang frozen, digorengnya setengah kering ya teman-teman. Untuk pastel frozen sebaiknya digoreng setengah kering supaya bentuknya tidak rusak. Digoreng sampai warnanya kecoklatan kalau mau dimakan langsung. Nah, ini dibolak-baliknya kalau udah ngeset ya. Kalau udah bentuknya tuh stabil, jadi tidak merusak pinggiran yang tadi kita udah bentuk. Setelah warnanya kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Biarkan sampai benar-benar dingin baru bisa dinikmati. Teman-teman, selamat mencoba. Ini resep pastel kulitnya renyah, tidak berminyak, dan satu lagi adonannya tidak pakai telur. Sampai ketemu lagi, salam sehat. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram, Facebook, TikTok, serta snack video. Salam sehat.